Halo teman-teman, kami kalian mahasiswa Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Indonesia dari Prodi Budaya Ternak akan memberikan video edukasi mengenai penyakit lupus kindisis yang menyerang sistem integumen ternak. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Kopral Kadet Matilde Maria Alves. Saya Kopral Kadet Pedro Alvin Justevi. Saya Kopral Kadet Bella Vista Rosari Koi. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai penyakit pada sistem integumen ternak, khususnya pada penyakit lupus kindisis yang menyerang sapi dan kerbau. Sistem integumen pada ternak merupakan salah satu sistem organ yang paling luas dan penting. Kata integumen sendiri berasal dari bahasa Latin integumenum yang berarti penutup. Dalam konteks hewan, sistem ini mencakup kulit beserta struktur-struktur turunannya seperti rambut, kuku dan kelenjar, atau keringat dan sapesea yang memiliki berbagai fungsi vital. Sistem integumen pada ternak tidak hanya memiliki peran dalam melindungi tubuh, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki diri setelah mengalami kerusakan ringan. Hal ini menjadikannya sistem yang adaptif dan responsif terhadap berbagai kondisi lingkungan. Dengan memahami struktur dan fungsi sistem integumen, para peternak dapat lebih baik merawat kesehatan ternak serta mencegah penyakit yang dapat disebabkan oleh gangguan pada sistem ini. Seperti yang kita ketahui, sistem integumen sangat penting bagi kesehatan ternak. Namun, sistem ini rentan terhadap berbagai macam penyakit. Salah satunya lupus kindisis. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai penyebab, gejala, dampak, serta cara penanganan penyakit lupus kindisis tersebut. Pernahkah Anda melihat sapi dengan benjolan-benjolan aneh di kulitnya? Bisa jadi sapi tersebut terjangkit penyakit yang disebut lupus kindisis atau LSD. Penyakit ini sangat berbahaya bagi peternak karena dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini atau LSD ini pada umumnya menyerang ternak ruminansia seperti sapi dan kerbau. Penyebarannya sangat cepat. LSD pertama kali ditemukan di Zambia pada tahun 1929, yang kemudian penyakit tersebut menyebar ke berbagai belahan dunia dan mewabah ke berbagai negara di Asia pada tahun 2019, di Bangladesh, India, dan kemudian terus menyebar ke negara Asia lainnya, dan sampai kemudian masuk ke Indonesia pada tahun 2022 dengan laporan pertama dari beberapa kabupaten di Provinsi Riau. LSD menyebar melalui vektor mekanik pembawa virus, diantaranya adalah serangga penghisap darah seperti nyamuk, lalat, dan caplak. Selain itu, penyebaran LSD dapat diakibatkan oleh lalu lintas ternak, sapi, atau kerbau dari zona tertular. Kondisi ini mengancam populasi ternak di sekitarnya dan berbahaya bagi kesehatan ternak dan produktivitas sapi kerbau nasional. Penyebab yang pertama, virus. Virus LSD menyebar melalui gigitan serangga seperti nyamuk dan lalat. Yang kedua, kontak langsung. Kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dengan cairan tubuh hewan yang terinfeksi juga dapat menjadi penyebab penularan. Penanganan. Yang pertama, karantina. Isolasi hewan yang sakit untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang kedua, vaksinasi. Vaksinasi adalah cara yang paling efektif untuk mencegah LSD. Yang ketiga, pengobatan gejala. Memberikan pengobatan untuk mengatasi gejala seperti demam dan infeksi sekunder. Yang keempat, sanitasi. Menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Ancaman LSD bisa dikendalikan dan dicegah melalui pemusnahan teratas dan disposal terhadap produk hewan yang terkontaminasi, pengendalian hewan dan lalu lintas terbatas.
segera lakukan vaksinasi terhadap sapi dan kerbau yang masih sehat secara serentak di zona yang tertular dan sekitarnya. Sebelum vaksinasi, pastikan sapi dan kerbau dalam keadaan sehat dan nyaman. Yang pertama, siapkan fasilitas pendukung seperti kandang jepit sebelum dilakukan vaksinasi. Yang kedua, siapkan vaksin dan pendukungnya, ikuti aturan cara pemakaiannya. Yang ketiga, gunakan 1 jarum suntik untuk 1 sapi. Yang keempat, pastikan limbah suntikan yang telah digunakan diamankan di tempat khusus agar tidak digunakan sembarangan lagi. Yang kelima, lakukan pendataan dan penandaan dengan baik. Dalam dunia peternakan, sistem integumen sendiri merupakan lapisan terluar tubuh hewan ternak yang berfungsi sebagai pelindung berbagai ancaman eksternal, menjaga kesehatan internal, dan penghubung antara tubuh hewan dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi utama sistem integumen. Yang pertama, perlindungan. Melindungi tubuh dari berbagai ancaman seperti infeksi, trauma, dan perubahan suhu. Yang kedua, regulasi suhu. Membantu mengatur suhu tubuh melalui keringat dan bulu. Yang ketiga, sensorik. Mengandung reseptor saraf yang memungkinkan ternak merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan nyeri. Yang keempat, ekskresi. Membuang zat sisa metabolisme melalui kelenjar keringat. Yang kelima, sintesis vitamin D. Kulit membantu mengubah kolesterol menjadi vitamin D ketika terkena sinar matahari. Dampak LSD terhadap sistem integumen. Yang pertama, kerusakan kulit. Benjolan-benjolan yang muncul pada kulit dapat menyebabkan kerusakan kulit yang parah, terutama jika terjadi infeksi sekunder. Yang kedua, penurunan daya tahan tubuh. Kulit yang rusak dapat mengurangi daya tahan tubuh ternak terhadap infeksi lain. Yang ketiga, penurunan produktivitas. LSD dapat menyebabkan penurunan produksi susu dan daging. Kesimpulan, LSD merupakan penyakit ancaman serius bagi kesehatan dan produktivitas ternak. Penyakit ini menyebabkan kerusakan pada sistem integumen yang berdampak pada kesehatan dan kesejahteraan hewan. Pencegahan melalui vaksinasi dan penerapan langkah-langkah biosecurity yang ketat sangat penting untuk mencegah penyebaran LSD. Sekian video edukasi dari kami mengenai penyakit lumpy skin disease yang menyerang sistem integumen ternak. Jika ada kesalahan yang tidak berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sungguh manis buah ini. Buah dimakan dengan cepat. Sekian sudah video kali ini, semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih.